Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi semester gasal kemarin. Kalau semester gasal kemarin kita ada 5 bab. Sekarang pada semester genap materi apa saja yang kita pelajari? Ya, ternyata di sini juga ada 5 bab ya. Kita lanjutkan. Kalau kemarin dari semester gasal sampai bab yang kelima, sekarang kita lanjut yaitu bab yang keenam ya. Materi yang pertama pada semester genap yaitu teorema Pitagoras, lalu bab yang ketujuh adalah lingkaran, bab yang ke-8 adalah bangun ruang sisi datar, bab yang ke-9 adalah statistik, bab yang ke-10 adalah peluang ya. Jadi di sini pada semester genap ini kalian akan pelajari ada 5 bab ya. Oke, pada kesempatan hari ini kita pelajari bab yang pertama atau bab ke-6 yaitu teorema Pitagoras. Nah, anak-anak, untuk teorema Pitagoras ya, sub pokok bahasan atau materi-materi apa saja yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Yang kedua adalah menerapkan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah menentukan jenis segitiga. Yang keempat adalah menemukan dan memeriksa triple Pitagoras. Yang terakhir adalah perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari pada teorema Pitagoras. Nah, anak-anak, KD-nya yang kita pelajari di sini adalah KD 3.6 dan 4.6 ya. Kalian bisa baca sendiri di sini. Nah, untuk paket ya, paket kalian bisa pelajari di halaman 5-45 untuk materi teorema Pitagoras ya. Pada kesempatan kali ini kita pelajari sub pokok bahasan yang pertama adalah memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Nah, anak-anak ini ya, memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras di sini kebenarannya ya dari teorema Pitagoras di sini berlaku pada segitiga siku-siku ya. Nah, pada sebuah segitiga siku-siku, perhatikan ya, masih ingat ya, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku ya. Misalnya di sini ada segitiga siku-siku A, B, C ya. Nah, cara menamai sisinya, selain ini sisi ya, BC ini dinamakan sisi miring atau hipotenusa, sedangkan dua sisi siku-sikunya adalah AC dan BC. Sisi miring AB ini bisa dengan nama sudut di hadapannya, yaitu karena ini sudut C, maka ini bisa dinamai dengan sudut C, tapi hurufnya C kecil. Sedangkan BC berhadapan dengan sudut A, maka di sini bisa dinamai dengan sisi A. Sedangkan sisi AC berhadapan dengan sudut B, bisa dinamai dengan sudut B. Ya, nah seperti ini. Nah, pada teorema Pitagoras di sini berlaku yaitu, nah ini ya sifat segitiganya yaitu kuadrat sisi miring atau kuadrat sisi hipotenusa itu akan sama dengan ya kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi siku-sikunya, yaitu A kuadrat plus B kuadrat ya. Ini adalah rumus dari teorema Pitagoras. Nah, rumus ini bisa dikembangkan apabila mencari A kuadrat atau B kuadrat. Nah, seperti di sini ya. Kalau mencari A kuadrat berarti mencari sisi siku-sikunya ya. Maka rumusnya adalah sisi miringnya kita kurangi dengan salah satu sisi kuadrat yang lain. Nah, kalau misalnya menggunakan akar ya kuadratnya pindah ke sini ya menjadi akar, sehingga akar dari C kuadrat min kuadrat. Kalau misalnya kita mencari B kuadrat, maka B kuadrat sama dengan sisi miring kita kurangi dengan salah satu sisi siku. Cara seperti itu. Nah, misalnya di sini ada segitiga yang lain ya. Misalnya kita contohkan adalah segitiga PQR. Nah, ini misalnya ada segitiga PQR. Maka sisi di hadapannya di sini adalah sisi P kecil. Di sini adalah sisi R ya, karena berhadapan ini. Kalau di sini sisi apa? Betul, sisi Q. Nah, maka rumusnya adalah apa anak-anak? Sisi dari miring ya. Sisi miringnya apa? P, maka P kuadrat sama dengan jumlah dari kedua sisi siku-sikunya, yaitu Q kuadrat plus R kuadrat ya, atau bisa P sama dengan akar dari Q kuadrat plus R kuadrat. Kalau misalnya kita mencari
kaki kuadrat, maka di sini sisi miringnya kita kurangi ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Misalnya di sini ada segitiga. Nah, ini misalnya di sini ada segitiga nih ya. K L M ya. Nah, maka ini adalah sisi K. Ini apa? Sisinya berhadapan dengan L, yang ini sisi M. Nah, maka kuadrat sisi miringnya yang mana? K. Maka di sini K kuadrat sama dengan jumlah. Nah, ini jumlah kuadrat dari dua sisi siku-sikunya, yaitu M kuadrat plus L kuadrat. Nah, seperti itu anak-anak ya untuk teorema Pythagoras ya. Jadi di sini ini ya, ini adalah istilah hipotenusa dan dua sisi siku-siku. Nah, ini adalah teorema Pythagoras, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat dua sisi siku-sikunya, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ini kalau sisi segitiga ABC ya. Jadi ini rumusnya bisa diganti menggunakan huruf yang lain. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Nah, kita lihat contohnya di sini, yaitu ada segitiga siku-siku di mana sisi siku-sikunya yang pertama panjangnya 5 meter, sisi siku-siku yang kedua panjangnya 12 meter. Kalian disuruh mencari panjang sisi hipotenusanya ya, ini hipotenusa. Maka di sini kalian bisa menggunakan teorema Pythagoras karena ini ada simbol siku-siku ya, segitiganya siku-siku. Maka A kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita masukkan A-nya adalah 5 kuadrat, A dan B ini adalah sisi siku-sikunya ya. Kita mencari C-nya. 5 kuadrat adalah 25, 12 kuadrat adalah 144 ya. 25 tambah 144 adalah 169 ya. Kuadratnya pindah menjadi akar di sini, maka akar dari 169 adalah 13. Jadi panjang sisi hipotenusanya atau sisi miringnya adalah 13 cm. Jadi ini C panjangnya adalah 13. Nah, ini adalah kalian menerapkan teorema Pythagoras. Oke, kita lanjut contoh yang lain ya. Nah, perhatikan di sini ada segitiga siku-siku ya, dimana ini sisi miringnya ya. Ini ciri-ciri sisi miring ini di hadapan sudut siku-siku. Ini adalah sisi miring. Ini panjangnya 2,9. Sedangkan dua sisi siku-siku yang lain adalah panjangnya 2,1 dan ini kalian A-nya adalah yang harus dicari ya. Maka ini gunakan rumus teorema Pythagoras ya. Hanya kita masih menggunakan simbol ya, karena di sini apa yang kita cari, sedangkan sisi yang lain yaitu 2,1 kita masukkan ke sini, B-nya 2,1 kuadrat, lalu sisi miringnya adalah 2,9 kuadrat ya. Sehingga di sini 2,21 kuadrat adalah 4,41, 2,9 kuadrat adalah 8,41. Sehingga 4,41 kita geser ke sini menjadi negatif, sehingga 8,41 dikurangi 4,41 ya sama dengan 4. Maka kuadratnya pindah menjadi akar. Akar dari 4 adalah 2, sehingga panjang sisi A-nya adalah 2 cm ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi contoh yang ketiga ya. Nah, anak perhatikan di sini ada trapesium ABCD ya. Kalian disuruh mencari panjang panjang BC. Perhatikan di sini panjang AD-nya adalah 15, panjang AB-nya adalah 33, panjang DC-nya adalah 25 cm. Nah, langkah pertama untuk mencari BC adalah kita membuat garis pertolongan yang kita buat dari C tegak lurus ya ke sisi AB. Nah, ini misal kita kasih nama E ya. Nah, seperti ini. E. Nah, karena di sini panjang AB adalah 33 cm, panjang DC adalah 25 cm, maka panjang daripada EB yaitu 33 kita kurangi 25, sehingga panjang BE-nya adalah 8 cm ya. Perhatikan di sini akan kita perhatikan aja, yaitu pada sisi siku-siku BC ya, pada segitiga siku-siku EBC ya. Jadi di sini panjangnya adalah 15, di sini adalah 8. Nah, ini kan lebih mudah untuk mencari panjang BC. Oke. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, perhatikan
Jadi untuk mencari panjang BC ya, jadi di sini adalah kita gunakan BC kuadrat ya, ini BC kuadrat ini kan sama dengan 15, sedangkan BE tadi kita sudah ketemu 8 cm, ini kita kuadratkan masing-masing jadi 225, 8 kuadrat 64, kita jumlahkan menjadi 289, sedangkan kuadrat pindah menjadi akar dari 289 adalah 17, jadi panjang BC-nya di sini adalah 17 cm. Oke, kita lanjut lagi anak-anak, ini yang terakhir yaitu misalnya di sini ada kawat bubut ya, ini diletakkan di tiang telepon ya, untuk menopang dari tiang telepon tersebut ya. Nah, tinggi dari tiang di sini adalah 8 meter dari tanah ya, 8 meter dari tanah ya. Nah, soalnya adalah kalian disuruh menjelaskan apa yang kalian lakukan untuk menentukan panjang kawat bubut tanpa mengukur langsung kawat. Nah, ini panjang kawat bubutnya ini berapa panjangnya ya. Lalu panjang kawat jika jarak antara kawat dan tiang adalah 6 meter ya, di sini nanti 6 meter. Oke, kita pembahasannya ya, lihat di sini, perhatikan bahwa nah ini ya anak-anak, perhatikan ini jarak kawat tadi ya, ini 6, sedangkan untuk tingginya ini adalah 8. Nah, kalian disuruh mencari panjang daripada kawat bubut. Nah, ini apa gambarnya sudah kita buat, ternyata membentuk sebuah segitiga siku ya. Jadi di sini kita mencari sisi miringnya. Nah, ini kita menggunakan rumusnya, kita substitusi aja, maka di sini A-nya adalah 6 kuadrat, B-nya adalah 8 kuadrat, 6 kuadrat adalah 36, 8 kuadrat adalah 64, sehingga 36 tambah 64 100 kuadrat, ke sini berubah menjadi akar, sehingga akar dari 100 adalah 10, sehingga panjang kawat bubut ya, atau panjang kawat penyangga telepon adalah 10 meter. Nah, begitu anak-anak, ini contoh soal Pitagoras. Mudah kan anak-anak? Semoga kalian bisa memahami ya. Oke, nah saya kira cukup untuk materi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.